Pelihara kambing bur ini hasilnya 20 kali lipat jika dibandingkan dengan pelihara kambing Jawa Randu. Usia 3 sampai 4 bulan kambing bur full blood ya. Jadi full blood ini harganya mencapai di 20 sampai 24 juta. Ya, ini menjelang Doro ya, menjelang Doro. Jadi kalau untuk kambing Jawa Randu mungkin ya baru terjual di 1.500.000-an begitu teman-teman. Jadi jauh perbedaannya. Tapi kalau teman-teman mau beli kambing bur seperti ini harus di tempat farm yang rekomendasi, yang terpercaya, yang bisa dipercaya. Karena penjualan kambing bur saat ini masih jarang yang memiliki keaslian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Malupi Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli kambing bur atau bagaimana cara beternak yang lebih untung. Jadi tepatnya adalah pemilihan genetik. Jadi buat teman-teman yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Banyak teman-teman yang bertanya dalam kolom komentar, Mas Indra, keuntungannya itu lebih besar mana? Pelihara kambing bur atau pelihara kambing biasa? Nah, tentunya kalau kita bicara keuntungan, pasti lebih menguntungkan pelihara kambing bur. Tapi yang jadi bahan perhitungan kita semua adalah permodalan. Nah, kambing bur ini karena bibitnya masih langka, kemudian farm-farm yang bisa dipercaya keaslian kambingnya juga masih sedikit. Kenapa? Karena yang beredar di pasaran saat ini rata-rata masih di F1, F2, F3, F4. Jadi F4 sampai F5 ini pun sudah banyak orang yang tidak paham, terutama yang teman-teman yang belum mengerti kambing bur, orang yang masih awam. Jika dikatakan ini kambing bur, nah orang pasti akan percaya. Karena kambing bur sendiri yang full blood itu ya seperti ini teman-teman. Ya, badannya itu besar. Kemudian kaki-kakinya itu besar kokoh ya. Dia pendek, kemudian panjang. Ya, tanduknya itu ke belakang bulat ya. Sedikit ke samping, bukan ke depan atau samping total, bukan ya. Jadi ciri-ciri fisiknya seperti ini teman-teman. Nah, hanya orang-orang yang terpercaya saja yang bisa untuk dibeli untuk tempat kita belanja. Jadi kalau keuntungannya tetap menguntungkan kambing bur. Nah, sekarang berapa sih harga bibitan kambing bur sendiri? Kalau untuk betina ya, informasi saja dari yang saya kumpulkan informasinya, kambing bur untuk indukan seperti ini impor itu sekarang mencapai di 35 sampai 45 juta. Indukan seperti ini teman-teman ya. Jadi ini full blood. Nah, full blood sendiri ini rata-rata masih diimpor dari luar negeri. Nah, kalau full blood yang ada di Indonesia itu rata-rata kalau tidak memiliki sertifikat dari luar negeri atau impor itu rata-rata ya PB ya. PB artinya full blood yang produk Indonesia sendiri, produk lokal yang dihasilkan dari persilangan pemurnian yang membutuhkan waktu cukup lama, yaitu harus melalui 6 generasi. Nah, kemudian di mana kita bisa belanja? Nah, untuk kambing-kambing full blood seperti ini, sebenarnya sudah banyak yang memiliki
kambing full blood ini di Indonesia, tapi yang baru menjualnya baru sedikit, yang bisa menjualnya baru sedikit. Kalau di tempat yang sering teman-teman belanja itu rata-rata di tempatnya Pak Alek ya. Nah, di tempat Pak Alek kambing burja. Nah, kalau teman-teman mau kunjungi silakan ketik saja di YouTube tempatnya Pak Alek kambing burja. Nah, di sana bisa membeli bibitan baik betina ataupun jantan. Di tempatnya Pak Alek itu memang beliau importir ya. Ini rata-rata mereka belanja di sini. Dan kalau belanja di sana itu biasanya memang sebelum dikirim ke Indonesia, videonya dulu sudah dikirim ke Indonesia. Kemudian sampai di Indonesia direview dulu, diberi nomor satu persatu, disorting, kemudian harganya diperjelas. Nah, nanti setelah di upload di video di YouTube, itu nanti penonton biasanya bisa memilih nomor berapa, harganya berapa, kemudian langsung japri. Nah, begitu teman-teman. Ini kalau kita bicara full blood atau kambing bur yang asli impor. Lokalan ya, untuk kambing lokal, full blood lokal itu masih banyak, sudah banyak yang menjualnya begitu. Nah, keuntungannya seperti apa sih kalau dibandingkan dengan kambing lokal? Kalau full blood sendiri tidak mungkin dijual kalau peternak yang masih indukannya masih di bawah 10 tidak akan dijual biasanya indukannya. Yang dijual itu biasanya anakannya. Nah, kalau memiliki pacek full blood, paceknya full blood, indukannya full blood, mungkin yang dijual anak-anakannya. Itu pun anakannya yang sudah melalui seleksi ketat. Yang bagus tidak mungkin dijual. Nah, begitu. Nah, kalau bicara keuntungan, kita ambil contoh saja. Anakan kambing bur ini yang full blood itu lepas sapi di usia 3, 4, 5 bulan itu betina mencapai 20 sampai 25 juta. Ya, itu jadi menjelang doro. Menjelang doro artinya kalau dipelihara 5 bulan lagi sudah kawin ya, sudah minta kawin. Nah, seperti itu. Sementara kalau kita pelihara kambing lokal itu teman-teman, betina di usia 3, 4, 5 bulan itu mungkin baru di harga 1 juta, paling mahal di 1.200.000. Nah, itu perbedaannya saja. Nah, kalau kambing bur beda lagi. Jadi dia lebih mahal. Kenapa sih bur ini kok mahal ya? Karena memang dia itu bibit. Nah, segala sesuatu yang bibit itu pasti mahal. Nah, hasil panennya tentunya tidak semahal bibit. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk saat ini memang untuk kambing bur ini masih terjadi penjualan untuk bibit, baik itu yang full blood, kemudian yang seri F ataupun crossingan ya. Semua masih taraf buat pembibitan. Makanya harganya masih mahal. Tapi kalau untuk teman-teman pemula bisa memulai, kalau budgetnya ataupun modalnya masih sedikit, bisa dimulai dari crossbur ya. Crossbur yang melalui seleksi yang ketat, yang bagus. Artinya secara fenotip, secara postur sudah bagus begitu teman-teman. Namun kalau teman-teman yang memang memiliki modal ya, memiliki modal dan mampu, itu memang sebaiknya pelihara full blood. Kenapa kok milih full blood? Perhitungannya begini teman-teman. Kita sama-sama mengeluarkan modal untuk biaya pakan ya. Kita pelihara full blood, pakannya beli, kemudian pelihara crossbur atau Jawa Randu atau yang lainnya PE contohnya, itu pakannya juga beli. Sama-sama kita beli, sama-sama kita mencari, tapi nilai ekonominya lebih tinggi di full blood.
lebih tinggi di bur. Kenapa? Karena memang untuk saat ini kambing bur ini masih mudah untuk dijual karena penjualnya sedikit dan peternaknya masih sedikit. Nah, ini keuntungan kita. Jadi kalau kita mau menunggu nanti pelihara kambing bur saat kambing bur sudah murah, ya tentunya masih sangat lama. Bahkan 15-20 tahun lagi pun kita mau cari kambing bur aja masih sulit. Kenapa? Ya itu tadi, masih tahap seleksi, kemudian jual untuk bibit, belum sampai ke peternak-peternak. Jadi peternaknya masih jarang. Kalau selama peternak itu masih berpikiran mencari yang murah, maka selamanya kambing bur ini akan mahal. Begitu teman-teman. Karena yang murah itu biasanya yang sudah cross bur, kemudian yang jelek, yang posturnya tidak bagus, nah itu pasti yang murah. Yang dijualnya kalau badut mungkin di sekitar 5 juta. Begitu teman-teman. Kalau betina mungkin di sekitar 2-3 juta. Nah gitu teman-teman. Nah itu yang disebut kambing bur murah. Sebenarnya itu adalah cross bur, anak turunan bur yang disilangkan dengan kambing lokal yang paling jelek. Makanya harganya cuman 3 juta untuk indukan, 5 juta untuk pejantan. Nah begitu teman-teman. Dan istimewanya kambing bur ini teman-teman yang harus dipahami adalah perawatannya lebih mudah. Kemudian untuk segi pakan dia lebih rakus, lebih mudah untuk makannya, mudah beradaptasi. Kemudian dia lebih bagus kalau diliarkan. Nah, untuk pertumbuhannya sendiri kalau diliarkan seperti ini memang rekomendasi sekali, pertumbuhan cepat, otot-ototnya semakin kuat, kemudian terjaga kesehatan. Karena kambing bur ini nggak bisa atau tidak bisa untuk disekat kecil-kecil atau sempit-sempit seperti kambing Jawa Randu atau Rambon atau Bligon ya. Dia harus lebar. Kenapa? Karena supaya membentuk pertumbuhan tulang besar hingganya maskel-maskel atau daging-daging yang dihasilkan itu bisa tumbuh maksimal ya. Jadi itu kan kalau teman-teman lihat di dada atau di bokongnya itu semok-semok. Nah itu maskel. Nah itu dihasilkan biasanya dari genetik. Teman-teman perhatikan ini di usia kurang lebih di 4-5 bulan. Ini kalau dijual ini mencapai di 20 sampai 25 juta. Sementara kalau ini Jawa Randu mungkin ya baru di 1 juta paling mahal. Jadi perbandingannya seperti itu teman-teman. Kemudian untuk fisiknya dia lebih kuat ya, tahan penyakit. Kalau untuk pakannya apa? Nah kalau untuk pakannya kambing bur ini sama saja, rerumputan, ramban-rambanan juga bisa. Hanya kalau kambing bur ini tidak bisa ditinggalkan konsentrat ya. Konsentrat ini apa harus yang mahal? Tentunya menyesuaikan kantong kita masing-masing sebagai peternak. Begitu ya. Nah kalau untuk kambing Jawa Randu bisa diberi full dengan hijauan atau rerumputan. Sebenarnya bisa secara alamiah bisa. Kambing bur juga bisa diberikan rerumputan saja. Cuman karena ini kambing mahal, alangkah baiknya kita jaga pakannya, kita jaga pertumbuhannya, kita jaga kemurniannya, sehingga saat kita melakukan penjualan nanti hasilnya maksimal karena pertumbuhan badannya maksimal. Contohnya kalau full blood seperti ini ya, kambing full blood sampai kurus kan kita sendiri yang rugi. Nah tentunya ini yang menjadi poin. Begitu teman-teman. Kenapa kambing bur kok harus menggunakan konsentrat? Sebenarnya tidak menggunakan pun tidak apa-apa, hanya kurang maksimal saja begitu. Jadi kambing bur sendiri ini sebenarnya banyak poin-poin yang
menguntungkan peternak, begitu teman-teman. Dan kalau untuk kandang, ya untuk kandang sebaiknya di panggrong. Di panggrong itu di atas, tidak langsung di tanah. Dan yang paling cocok lagi adalah dengan sistem kepar atau umbar ya. Jadi kandangnya itu harus luas, tidak disekat-sekat kecil-kecil. Kalaupun mau disekat minimal 1,5 meter persegi, begitu untuk indukan. Nah, kalau untuk yang jantan kita lepaskan seperti ini di lokasi atau di ruangan yang lebar, yang luas. Tujuannya apa? Biar geraknya itu bebas, kambingnya tetap terjaga kesehatannya sambil lari sana lari sini, akhirnya terjaga kesehatannya. Nah, untuk anakan ini pasti akan lebih sehat karena bebas bergerak, begitu teman-teman. Kemudian yang sekatan-sekatan itu yang bagus untuk apa? Sekatan 1,5 meter atau 2 meter persegi itu yang bagus untuk indukan yang sedang bunting atau indukan yang sedang menyusui anakan baru beranak. Nah, begitu teman-teman. Tujuannya apa? Agar fokus memelihara anaknya, memberi susu anaknya, dan anaknya tidak terganggu oleh kambing-kambing yang lain. Kalaupun sedang bunting, agar kebuntingannya terjaga, tidak diseruduk oleh yang lainnya. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau sudah besar, sama-sama besar, dilepas liarkan pun tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi dilepas liarkan tidak apa-apa, begitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman kalau mau belanja kambing bur, andaikan teman-teman ingin beli full blood, ya, ingin beli kambing full blood, tanyakan dulu si pemilik, si penjual tadi, apakah memiliki kambing jantan full blood atau indukan full blood. Nah, kemudian harus tahu silsilahnya, recordingnya, begitu ya. Apakah ada sertifikat dari luar negerinya, nah, galurnya apa, begitu teman-teman. Karena kalau kambing full blood itu harus punya silsilah jelas. Dari luar negeri, galur apa, Pasifika atau galur apa contohnya. Kemudian mana sertifikatnya. Nah, sudah ditunjukkan, sudah dijelaskan anaknya ini, bapaknya ini, induknya ini, ya, harus jelas. Begitu. Jadi kalau beli cempe atau beli anakan harus jelas. Induknya jelas, jantannya jelas, anaknya jelas, baru bisa dikatakan full blood yang recording jelas, begitu teman-teman. Kemudian kalau kita beli seri F5 ya, seri F5 itu seri tertinggi, begitu ya, itu pun harus jelas. Artinya kalau seri F5 indukannya mana, kemudian paceknya mana, itu harus jelas. Kalau F5 itu biasanya sudah memiliki sertifikat jantannya, begitu kalau untuk luar negerian ya. Tapi kalau untuk lokalan biasanya non recording, yaitu hanya ceplas-ceplos peternak penjualnya, ceplas-ceplos ini F5 contohnya, seperti itu. Tapi diminta pembuktian non recording. Nah, seperti itu aja. Jadi banyak oknum-oknum di sini yang bermain, yang mengatasnamakan ini seri F, ini seri F5, ini seri F4, tapi tidak memiliki recording yang jelas. Nah, teman-teman kalau mau belanja sekalian di tempat yang amanah, yang jelas, memang penjual itu benar-benar importir. Kalau tidak importir, setidaknya dia farm besar yang sudah memiliki sertifikat full blood. Nah, seperti itu teman-teman. Karena kalau kambing bur sendiri itu sudah nampak dari dilihat secara kasat mata sudah kelihatan ini full blood. Nah, begitu. Karena ciri-ciri kambing full blood itu sangat mudah dilihatnya.
ya. Nah seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini tidak mungkin bahwa ini adalah crossbur, ini seri F2, F3, F4, tidak mungkin. Kelihatan kalau kambing bur yang seri yang ini full blood teman-teman ya. Jadi ini yang harus teman-teman pelajari dulu. Dan yang paling penting, karena teman-teman itu peliharanya bukan kambing murah, kambing yang sangat mahal, yang masih sangat langka, yang harus diperhitungkan adalah bang pakan harus diusahakan lebih awal. Kemudian kandangnya harus sesuai. Halaman untuk dilepas seperti ini, halaman untuk bermain mencari matahari harus ada. Itu yang paling utama. Kemudian kandang ini harus disetting sedemikian rupa sesuai SOP lah bahasa kerennya begitu ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah karena ini kambing bur, teman-teman tidak boleh merawat asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti teman-teman rugi. Ya rugi sendiri, sudah modalnya mahal. Kemudian perawatannya tidak maksimal. Begitu. Dan kalau kita bicara keuntungan kembali, kambing bur sendiri ini saat ini ya di Indonesia masih banyak yang mencari daripada yang menjual. Kenapa? Karena di Lampung sendiri ini masih jarang peternaknya, tapi yang pembelinya masih banyak. Dan rata-rata untuk di Lampung, baik di Pulau Jawa, kalau untuk pejantan usia kurang lebih usia produksi lah intinya ya, usia produksi, udah siap produksi, pejantan itu main sampai di harga 55 sampai di 70 juta untuk jantan impor ya. Kemudian kalau untuk indukan atau dere yang siap produksi biasanya sudah dikawin, itu harganya 35 sampai 45 juta, tergantung spek, tergantung galur, tergantung kualitas. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian kalau untuk anakan full blood lokal itu ya lebih murah sedikit, begitu teman-teman. Jadi buat kalian yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video.